Saudara, hari ini kita akan belajar tentang konsep manusia baru dalam tulisan Paulus. Konsep dasar dari iman Kristen adalah manusia baru dalam Kristus. Manusia baru bukan dalam arti manusia yang diciptakan dua kali dalam bentuk fisik, namun lebih merujuk kepada perubahan karakter sebagai ciptaan baru dalam Kristus, di mana seseorang tidak lagi hidup di dalam dosa atau diperhamba oleh dosa, melainkan dimerdekakan dari dosa dan hidup kepada Allah. Dikatakan sebagai Kristen sejati adalah orang-orang yang telah meninggalkan dosanya, yaitu mereka yang menanggalkan manusia lama serta kelakuan dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Dan manusia baru dalam surat-surat Paulus yang pertama terdapat dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa dan kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 juga dikatakan bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Galatia 6 ayat 15 juga dikatakan bahwa sebab baik sunat maupun tidak sunat tidak ada artinya. Yang penting ialah menjadi ciptaan baru. Konsep manusia baru adalah salah satu tema dalam teologi Paulus. Ayat-ayat ini kemudian memberikan gambaran yang jelas tentang arti menjadi manusia baru. Kita akan melihat definisi dari hidup manusia baru itu sendiri. Manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan yang baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal, dan manusia yang terus-menerus diperbarui serta dipersatukan dengan Kristus. Kemudian keadaan manusia baru nih menurut Paulus. Bagi Rasul Paulus, konsep tentang manusia baru itu sangat istimewa, di mana manusia baru dipandang sebagai orang yang memiliki kehidupan rohani. Untuk menjadi manusia baru, orang harus menanggalkan dosa dan kehidupan lama yang tidak memuliakan Allah. Nah, proses transformasi kehidupan menjadi manusia baru tidak terjadi sekali saja, saudara, melainkan harus dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang-ulang. Ciri-ciri manusia baru menurut Paulus di dalam surat-suratnya. Yang pertama, hidup dalam Kristus dalam Galatia 2 ayat 20. Manusia baru adalah orang yang hidup terikat erat dengan Kristus, di mana hidup tidak lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus. Maka kehidupan baru haruslah berpusat kepada Kristus. Saudara, yang kedua, menjadi manusia baru berarti siap untuk memiliki karakter yang dipenuhi belas kasihan. Hati yang penuh pengampunan, memiliki kasih, damai sejahtera, dan kemudian menjadikan firman Tuhan sebagai pelita kehidupan, sehingga puji dan syukur senantiasa melimpah dalam hidup. Dan kemudian memusatkan seluruh aktivitas hidup hanya terarah kepada Kristus saja. Ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Selanjutnya bagian ketiga, mengalami pembaruan di dalam Efesus 4 ayat 23. Roh yang ada di dalam diri manusia ketika mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang diberikan oleh Allah yang akan memperbarui pikiran manusia secara terus-menerus, kemudian pembaruan pikiran. Kemudian keadaan manusia lama dalam tulisan Paulus. Dalam tulisan Rasul Paulus, manusia lama bukanlah istilah yang merujuk kepada usia seseorang, melainkan pada kondisi seseorang sebelum ia mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Manusia lama ini menggambarkan keadaan manusia yang hidup di bawah kuasa dosa dan terpisah dari Allah. Ciri-ciri orang yang hidup dalam manusia lama dalam tulisan Paulus yang pertama, manusia lama hidup dalam perbudakan dosa, di mana dosa menguasai pikiran, perkataan, dan tindakan, sehingga manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dosa, dan justru cenderung hidup menurut keinginan daging. Ini terdapat di dalam Roma 6 ayat 16. Kemudian manusia lama mengalami mati secara rohani, di mana manusia mengalami terpisah dengan Allah dan tidak memiliki hubungan yang hidup dengannya.
Manusia tidak memahami hal-hal rohani dan tidak memiliki keinginan untuk mencari Allah di dalam Efesus 2 ayat 1. Kemudian selanjutnya pikiran yang gelap, pikiran manusia yang lama digelapkan oleh dosa. Manusia tidak dapat memahami kebenaran Allah. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 18. Kemudian implementasi manusia baru dalam kehidupan orang percaya. Ada dua yang saya rangkum, saudara. Yang pertama, menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru di dalam Kristus. Orang percaya harus membuang atau menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, seperti dusta, perkataan yang kotor, kemarahan, kepahitan, dendam, kebiasaan malas, dan mencuri. Nah, perbuatan-perbuatan tersebut harus digantikan dengan kejujuran, perkataan yang baik, yang membangun, kelemah lembutan, pengampunan, kasih, mesra, serta tidak hidup bermalas-malas tetapi bekerja keras. Kemudian yang kedua, mengenakan manusia baru dalam Kristus. Mengenakan manusia baru di dalam Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus, di dalam Kristus. Berarti orang-orang yang dipisahkan dari dosa dan kegelapan serta hidup bagi Allah dan disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Hal ini perlu disadari saudara bahwa sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus benar-benar meninggalkan manusia yang lama, yang penuh dengan dosa dan kebinasan, lalu mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu, shalom.